Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan di masjid ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat, beserta para pengikutnya yang termasuk kita semua, mudah-mudahan sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita membahas sebuah pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surat Al-Buruj, surat ke-85 dari ayat pertama. Nanti saya akan memandu, jadi saya yang akan membacanya dulu, kemudian baru kalian semua membaca bersama. Oke, jadi ditirokan. Silakan disiapkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil ma'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini selanjutnya panjang, jadi nafasnya dipersiapkan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq.
Baik anak-anak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat epik. Sebuah kisah yang sangat epik yang terkandung dalam surat Al-Buruj, yaitu di awal-awal tadi, yaitu tentang Ashabul Ukhdud, bukan Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi ada sendiri suratnya. Kalau yang tadi kan Ashabul Ukhdud, itu yang akan kita bahas. Dan ini saya ambil dari kajian dari Ustadz Abdullah Zain di Masjid Darussalam. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang beliau bahas. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita menuntut ilmu, maka ikatlah dengan tulisan. Jadi ilmu itu ibaratnya adalah seekor binatang buruan. Ketika kita sudah berburu dan mendapatkan apa yang kita buru, misalkan rusa kita dapatkan, sudah terjebak, kemudian tidak kita ikat, maka dia akan lari, percuma. Begitu juga dengan ilmu, baik di sini maupun di kelas masing-masing. Saya yakin ketika kalian pagi hari sampai siang hari sampai sore sudah belajar tanpa menulis, maka besoknya sudah lupa semuanya. Bener ya? Betul. Karena itu adalah manusia. Maka ikatlah ilmu dengan tulisan. Ketika ada tulisan, maka kita akan teringat. Baik, kita langsung pada kisah yang sangat epik ini, yang terjadi di Yaman. Di Yaman, itu sebelah selatan Arab Saudi. Itu dekat dengan laut, itu Yaman. Sekitar 70 tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir 70 tahun ini terjadi. Yaitu ada seorang raja. Ada seorang raja sangat berkuasa di sana. Kekuasaannya tidak hanya Yaman mungkin, tapi seluruh jazirah di sana. Dia memiliki seorang tukang sihir, tetapi tukang sihirnya ini sudah tua, sudah kakek-kakek. Maka tukang sihir ini bilang ke rajanya, "Wahai raja, sesungguhnya aku sudah tua. Sesungguhnya aku sudah tua. Maka aku butuh penerus, yaitu seorang pemuda yang cerdas, yang akan aku ajari sihir ini." Jadi seorang raja ini punya tukang sihir, dan tukang sihirnya pengen ada penerus. Maka singkat cerita, raja ini mencari tukang sihir melalui calon tukang sihir, ya, seorang pemuda, melalui prajuritnya. Jadi dia mengutus prajurit untuk pergi ke pelosok-pelosok untuk mencari pemuda yang cerdas, mencari talent gitu ya. Singkat cerita, didapatkanlah seorang pemuda bernama Abdullah bin Tamir. Abdullah bin Tamir. Bapaknya Abdullah siapa berarti? Tamir. Karena bin Tamir. Kalau perempuan binti gitu ya. Tapi kalau laki-laki bin. Binti bapaknya siapa gitu ya. Kemudian pemuda ini langsung dibawa ke kerajaan dan langsung ditunjuki rumah tukang sihirnya. Supaya apa? Supaya setiap hari belajar sihir kepada si tukang sihir yang sudah tua ini. Dan esok harinya dan setiap hari seperti itu dia belajar ke rumah tukang sihir, tetapi ternyata di perjalanan sebelum sampai rumah tukang sihir dia mendengar
dari sebuah rumah suara yang merdu, suara yang bagus, yaitu dari bacaan kitab seorang rahib. Rahib ini adalah orang soleh, mungkin kalau sekarang adalah ustadz atau kiai. Maka dia mendengar dan dia kagum, dia jatuh cinta dengan bacaannya. Maka dia mampir ke rumah seorang rahib tersebut sebelum sampai ke rumah tukang sihir. Dan ternyata dia belajar juga tentang ilmu agama. Dia belajar ke rahib dan dia juga belajar kepada tukang sihir. Jadi ada dua ilmu yang dia pelajari. Ilmu apa? Sihir dan agama. Ada dua. Pada suatu hari setelah berlangsung sekian lama, dia sebelum ke tukang sihir, dia ke rahib dulu, kemudian baru pulang ke rahib, ke tukang sihir, pulang, dan seterusnya. Suatu hari dia terlambat menuju ke tukang sihir, dan dia dimarahi oleh tukang sihirnya. Kenapa kamu terlambat? Dia dipukuli karena dia terlambat. Maka si Abdullah bin Tamir curhat kepada rahib. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Saya dipukuli karena saya terlambat. Karena saya mampir dulu kepada tuan, kepada rahibnya. Kemudian rahib ini memberikan saran. Jadi gini aja. Kalau kamu telat ke tukang sihir, bilang aja kamu ada urusan di rumah dengan keluarga kamu. Kemudian kalau kamu khawatir keluarga kamu menanti-nanti, sudah nunggu telat sampai ke rumah, kamu bilang aja habis belajar dari tukang sihir. Maka selepas itu aman. Dan pada suatu hari setelah dia belajar banyak, jadi ada dua ilmu yang dia pelajari, sihir dan agama. Pemuda ini, Abdullah bin Tamir ini tentu bingung, yang benar yang mana sebenarnya. Karena ini kedua ilmu ini bertolak belakang gitu loh. Apakah sihir yang benar, apa agama yang benar? Maka pada suatu hari di jalan, sebelum dia sampai ke rumah tujuan seperti biasa, dia mendapati kerumunan orang yang berteriak-teriak dan berlarian. Ternyata ada apa? Ada binatang yang sangat besar. Binatang yang sangat besar, binatang buas. Tidak ada seorang pun yang berani dengan binatang tersebut. Kemudian Abdullah mengatakan, ini adalah waktu pembuktian. Ini adalah waktu pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian ilmu mana sebenarnya yang benar. Maka dia langsung ambil sebuah batu, kemudian dengan mengucapkan Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dia lemparkan batu kepada binatang buas tersebut. Maka seketika binatang buas tersebut mati, langsung mati seketika. Maka Abdullah bin Tamir ini langsung curhat kepada rahibnya. Wahai rahib, tadi seperti ini di jalan. Maka rahib mengatakan, wahai anak muda, mulai pada hari ini kamu lebih mulia daripada aku. Kamu lebih mulia daripada aku. Tetapi aku prediksi suatu saat kamu akan mendapati cobaan yang sangat berat. Dan ketika cobaan itu datang, jangan panggil namaku. Si rahib ini nggak mau ikut-ikutan gitu, karena urusannya dengan raja. Kenapa? Karena raja ini ternyata memang mengaku bahwa dia adalah Tuhan di sana. Padahal rahib ini punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berbeda. Kemudian singkat cerita, pemuda ini memiliki karomah keajaiban. Yaitu apa? Dia mampu menyembuhkan. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Yaitu syaratnya apa? Orang-orang yang terkena penyakit seperti bisu bisa berbicara lagi. Buta bisa melihat lagi. Kusta bisa sembuh. Kusta itu penyakit apa? Kusta itu adalah sendi-sendinya mau copot. Itu kusta. Dia bisa sembuh lagi. Syaratnya apa? Syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alias masuk Islam. Maka terkenalah Abdullah bin Tamir ini sebagai orang yang solih dan memiliki karomah untuk melalui dia bisa sembuh penyakit-penyakit di masyarakat tersebut. Maka terdengarlah oleh sahabat dari raja, namanya adalah Bunawas. Bukan Abu Nawas ya, tapi Bunawas. Bunawas ini adalah teman akrabnya, ya soulmate-nya raja gitu ya, teman nongkrongnya raja. Itu adalah Bunawas. Kemudian Bunawas ini ternyata dia adalah orang yang buta, tapi dia juga kaya raya karena teman nongkrongnya raja. Dan dia dengar, wah ada Abdullah bin Tamir yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Bunawas mendatangi Abdullah bin Tamir, dan singkat cerita Bunawas masuk Islam. Ketika ditanya apakah kamu mampu menyembuhkannya, Abdullah bin Tamir, maka Abdullah bin Tamir, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Nawas ini percaya dan dia sembuh, singkat cerita. Esokan harinya Bu Nawas ini bertemu lagi dengan raja. Kaget si raja. Loh Bu Nawas, kemarin kau ini buta, nah kok hari ini bisa melihat? Gimana ceritanya? Maka raja ini memaksa Bu Nawas untuk mengatakannya. Bu Nawas disiksa, padahal dia adalah teman akrabnya, sekejam itu gitu loh. Dan mengatakan, ini adalah Abdullah bin Tamir. Aku mendatangi Abdullah bin Tamir. Maka Abdullah bin Tamir langsung dipanggil ke kerajaan. Ternyata raja ini langsung kaget. Ternyata kamu yang merupakan pemuda yang sudah terpilih untuk belajar sihir, tapi justru berbuat sebaliknya, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Tamir langsung dipaksa. Dia belajar dari mana? Dipaksa. Sampai akhirnya dia bilang dari seorang rahib. Yang padahal rahib itu tadi sudah bilang jangan panggil namaku, jangan bawa-bawa namaku gitu. Tapi ternyata dibilang. Dan rahib itu pun langsung dipanggil ke kerajaan. Rahib itu dipaksa, kamu melepaskan keimanan atau kamu mati. Kamu murtad, ibaratnya seperti itu ya. Tidak beriman kepada Allah atau kamu mati. Maka rahib ini kekeh, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya diambillah gergaji besar, diletakkan di atas kepalanya persis, dan dibelahlah menjadi dua rahib tersebut. Maka ini kekejaman. Ini baru satu, belum ke epiknya. Kemudian selanjutnya rahib ini kan sudah meninggal. Tinggallah Abdullah. Abdullah dipaksa dia melepaskan keimanan atau tidak. Maka Abdullah ini kekeh, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhanmu. Jengkel pasti raja ini. Kemudian raja ini memerintahkan prajurit,
bawa dia ke atas gunung bersama dengan prajurit yang banyak. Untuk apa? Dieksekusi di sana. Oke, dia dibawa ke sana di atas gunung, kemudian akan dieksekusi, dan sebelum dieksekusi maka Abdullah bin Tamir ini berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari prajurit-prajurit ini dengan cara terserah Engkau." Dengan cara terserah Engkau. Doanya nggak ribet, singkat. Karena apa? Karena kita percaya pada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari prajurit-prajurit ini dengan cara terserah Engkau. Terserah mau gimana caranya. Dan singkat cerita, Abdullah bin Tamir kembali ke kerajaan. Dia sengaja kembali ke kerajaan. "Saya masih hidup, wahai raja." Dan raja ini pun kaget, langsung memerintahkan lagi prajuritnya, "Prajurit, bawa dia ke tengah laut." Dengan prajurit yang banyak. Dan dibawalah dia ke tengah laut, akan dieksekusi di sana. Maka dengan doa yang sama di sana, "Ya Allah, lindungilah aku dari prajurit-prajurit ini dengan cara terserah Engkau." Maka singkat cerita semuanya tercebur kecuali Abdullah bin Tamir. Hanya Abdullah bin Tamir yang selamat dan kembali ke kerajaan dan mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku ajarkan kepadamu." Kecuali dengan cara yang aku ajarkan kepadamu. Jadi menantang ini Abdullah bin Tamir. Caranya seperti ini. "Ambil anak panah milikku." Ini Abdullah yang bilang, "Kumpulkan seluruh penduduk di negeri ini, semua di lapangan, jadi satu." Jadi seperti stadion, satu stadion penuh. Pada saat itu ada yang mengatakan 40.000 orang sekaligus. Kemudian ikat aku, tarik anak panah itu. Sebelum kamu lepaskan maka ucapkanlah, "Bismillah Robil Hulam." Ini sebuah jebakan. Karena apa? Karena artinya adalah Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini raja yang harus menyebutkan seperti itu. Tuhan dari pemuda ini. Jadi artinya apa? Artinya pemuda ini hanya bisa dibunuh dengan menyebut nama Allah. Robil Hulam, Tuhan pemuda anak ini. Kemudian dilakukanlah seperti itu, semuanya berkumpul. Mungkin di dalam satu stadion penuh. Diikatlah di tengah-tengah dan dipanah dengan Bismillah Robil Hulam. Karena Abdullah ini adalah orang yang terkenal di masyarakat, maka semuanya mendukung Abdullah. Dan dengan seperti itu, ini adalah propaganda daripada Abdullah supaya apa? Semuanya percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebelumnya berkali-kali dibunuh tapi tidak bisa. Hanya bisa dibunuh dengan cara apa? Dengan cara membaca Bismillah Robil Hulam. Dengan apa? Allah, Tuhan pemuda ini. Maka semuanya langsung berteriak, seluruh masyarakat, "Amanna birobil hulam." Semua orang mengucapkannya, "Aku beriman dengan Tuhannya Abdullah." Aku beriman dengan Tuhannya. Semuanya menjadi kacau, di luar dugaan daripada raja. Semuanya justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu geger dan raja pun marah, membuat parit. Parit itu saluran air ya. Tapi paritnya lebarnya yang biasanya hanya 1 meter atau setengah meter, 12 meter. Di sekeliling yang tadi dibuat parit 12 meter lebarnya, yang di dalamnya diisi apa? Diisi kayu bakar yang dinyalakan. Api yang menyala. Dan semua orang di situ ditanyai oleh prajuritnya, "Kamu mau beriman, tetap beriman, kemudian mati, atau lepaskan keimanan kamu, kemudian kamu bebas?"
Maka satu persatu seluruh masyarakat tersebut masuk karena mereka masih beriman, mereka kekeh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu masuk, dua masuk, tiga masuk, sampai seterusnya, sampai dengan terakhir seorang ibu dengan 3 anak. Seorang ibu dengan 3 anak. Anak pertama sudah lumayan besar. Seorang ibu ini ditanya, "Wahai ibu, kamu mau melemparkan anakmu atau kamu mau bebas? Kalau kamu mau bebas, kamu lepaskan keimananmu." Maka kekeh masuk anak pertama. Anak pertama masuk. Anak kedua masuk. Barulah anak yang ketiga. Ibu ini maju mundur. Kenapa? Karena anaknya masih menyusu, masih bayi. Maka ibu ini tidak tega. Namun epiknya adalah bayi ini kemudian berbicara dengan ajaibnya, "Ya umma, inni arra ammamu lanaron la tutfa." Ibu, di akhirat itu ada api yang tidak mungkin mati. Ibu, di akhirat itu ada api yang tidak mungkin mati. Maka tanpa berpikir panjang, ibu ini masuk serta dengan anak terakhirnya yang masih menyusu dan yang mengatakan pesan kepada ibunya. Maka ini adalah pengorbanan dari mereka yang ingin tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah seharusnya kita juga sebagai generasi akhir pada kehidupan ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan seluruh yang bisa kita lakukan. Seperti halnya mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan anak-anak mereka, bahkan yang masih bayi sekalipun. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh ke kelas masing-masing.